Ovarium kan tadi kan ukurannya kurang lebih kan 4 kali 2 cm atau 5 kali 3 cm kurang lebih lah ya, segituan. Nah kalau misalnya ada kista ini tiba-tiba tuh dia pluk gitu. Ada sesuatu yang berisi kayak cairan. Ada juga isinya darah gitu atau coklat. Kita bilangnya sebagai kista coklat gitu. Nah kista coklat itu kita sebut sebagai endometriosis. Ini juga jinak-jinak. Tapi jinak merpati itu tadi ya, kayak di punten dikirimin sihir gitu. Iya. Karena isinya kayak misalnya ada rambut gitu, ada gigi gitu. Betul. Ya itu juga ada tuh namanya kista dermoid. Kalau misalnya dilakukan tindakan operatif pun, dia angka kekambuhannya juga cukup besar gitu. Jadi misalnya nggak diterapi dengan baik dengan obat-obatan hormon, begitu diangkat, balik lagi. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, bagi Anda yang berjenis kelamin wanita, organ reproduksi Anda itu harus dijaga dengan sangat baik karena banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada organ reproduksi wanita. Salah satunya adalah di ovariumnya. Aduh, kalau ngomongin ovarium gitu ya, ini kan pasti sedikit banyak berhubungan dengan fertilitasnya, betul ya, dengan kesuburannya, kehamilannya, menstruasinya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang bisa terjadi atau gangguan kesehatan di ovarium ada namanya kista ovarium. Waduh, gimana ya kalau terjadi kista di ovarium? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana sih cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ovarium. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum Dr. Devi, apa kabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke, hari ini kita akan membahas seputar ovarium, ya kista ovarium. Meskipun saya nggak punya ovarium ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya. Ini kan sebagai pengetahuan. Oke, tapi sebelum bahas tentang kista ovarium, kita bahas mitos fakta seputar ovarium. Yang kayaknya ini jadi lumayan banyak perbincangan, apalagi kalau kita ngomongin orang-orang atau wanita-wanita yang intens banget ya menjaga organ reproduksinya, atau mungkin mereka yang sudah berkeluarga terus kayak lagi promil dan lain sebagainya. Mereka kayaknya sedikit banyak, bukan sedikit, harus paham seputar ovarium dok. Yang pertama adalah ovarium itu isinya bukan hanya ovum aja gitu ya. Jadi selama ini kan kita mengenal ovarium itu ya isinya ya ovum gitu ya. Nah mungkin nanti dijelaskan juga ke pemirsa kayak apa sih emang isinya ovum? Ovum itu apa? Ovarium itu apa? Kan taunya mungkin banyak orang kayak ya udah ovarium itu ya buat kehamilan deh, intinya begitu. That simple gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan ovarium itu apa, ovum itu apa, dan apakah di ovarium itu bukan hanya ovum tapi mungkin ada yang lain atau gimana Nda? Iya, oke. Jadi apakah ovarium itu hanya terdiri dari ovum? Itu betul, berarti fakta ya. Jadi si ovarium itu adalah suatu organ reproduksi kita yang terdiri dari banyak sekali jaringan pembuluh darah, jaringan ikat, ada otot sedikit, tapi memang lebih banyak tersusun dari folikel-folikel atau sel telur gitu. In fact ya, bahkan pada saat kita lahir itu kita sudah mengandung sekian juta ya, sekitar 1.500.000 sampai dengan 1 juta sel telur. Yang itu nanti akan berkembang terus sampai nanti kita berhenti haid atau menopause gitu. Jadi kalau ovarium itu adalah organnya, dan organnya itu bukan sekedar organ tapi dia ada produksi hormon juga dan dia mematangkan sel telurnya gitu. Jadi dia tuh bersifat sebagai organ endokrin. Nah kalau ovum itu adalah sel telurnya ya, nanti akan ketemu dengan sel sperma pasangannya, kemudian terjadilah pembuahan dan terjadilah kehamilan. Oh oke. Berarti di ovarium kan intinya tidak hanya ovum gitu ya, ada yang lain-lainnya lah gitu ya, anggota keluarga yang lainnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau dipakai apa ya dok ya, persentasenya gitu ya, di dalam ovarium itu sendiri apakah lebih dominan atau lebih banyak ovumnya? Karena mungkin selama ini orang taunya ya ovarium ya ovum gitu ya, maksudnya nggak ada
konten-konten yang lain atau isi-isi yang lain seperti itu. Nah, bagaimana itu, Dok? Sebenarnya kalau perbandingannya seimbang banget sih. Ada yang namanya stroma atau bagian dari pengikatnya dari si sel telur itu. Kenapa? Karena biasanya itu si sel telurnya itu berkembang dari yang kecil banget, namanya juga sel kan ya. Kemudian nanti tiap bulannya pada saat dia masuk ke usia reproduksi, tiap bulan dia akan berkembang tuh, diambil sekitar 100 sampai dengan 200 sel telur. Yang kecil itu nanti akan dikembangkan. Sehingga nanti akan terjadi 5 sampai dengan 10 sel telur yang cukup besar. Dari 5 sampai 10 itu nanti akan dipilih lagi jadi satu yang matang tiap bulannya. Nah, terjadilah yang namanya ovulasi atau keluarnya sel telur kita. Nah, nanti kalau sel telurnya nggak ketemu sama sel sperma atau tidak terjadi pembuahan, 2 minggu kemudian akan terjadi yang namanya menstruasi. Begitu terus siklus kita. Setiap bulannya ya, antara 21 sampai dengan 35 hari siklus yang normal, sampai dengan kita memasuki usia menopause. Kalau di Asia Tenggara sih kira-kira usia menopausnya 50 sampai dengan 51 tahun, Mas. Oh, oke. Jadi itu batasnya ya gitu ya, di menopausnya itu. Oke, berarti memang bukan hanya ovum aja isinya ya, tapi betul. Ada yang lain-lainnya juga. Meskipun selama ini kita taunya ovarium ya ovum, tapi ternyata ada anggota-anggota yang lainnya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya. Ukuran ovarium katanya bisa bertumbuh seiring bertambahnya usia. Jadi kalau kita coba compare dengan organ di tubuh kita secara umum, kan memang ya bertumbuh semuanya. Let's say kayak tulang lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau ovarium ini kan kalau dilihat itu bentuknya kecil gitu ya, cuma berapa sentimeter aja tuh kayaknya ya. Koreksi kalau salah ya, Dok ya. Nah itu kayak emang bisa bertumbuh ya, itu kan bukan yang keras kayak tulang gitu kan. Nah itu bisa bertumbuh seiring berjalannya waktu atau bertambahnya usia atau gimana, Dok? Betul, jadi waktu saat lahir itu kan udah ada sebenarnya sel telur kita kecil banget, tapi ya pas bayi lahir tuh kurang lebih berat bayi kan 3 kiloan. Itu berat ovarium itu sekitar 250 gram. Kecil banget kan, kecil banget. Nanti begitu dia masuk ke fase prepubertas, jadi usia sekitar menjelang 10 tahun itu kan hormon reproduksinya udah mulai bangkit lagi tuh, udah mulai timbul lagi gitu. Nah itu mulai tumbuh tuh sampai dengan nanti ke usia 20 tahun itu matangnya usia 20 tahun kurang lebih itu ukurannya sudah sedikit lebih kecil daripada bola golf. Kurang lebih ya. Jadi sekitar 4 kali 5 sentian kurang lebihnya, memang bervariasi. Nah nanti ukurannya akan segitu-segitu terus ya menetap, kecuali kalau ada kelainan ya, kecuali kalau misalnya ada penyakit. Menetap terus sampai nanti masuk ke usia menopause baru nanti akan sedikit mengecil. Gitu. Jadi memang ya betul kita nggak statis tapi memang ada fase tumbuhnya. Dan ada fase stagnannya nanti pada saat kita sudah menopause. Tapi itu berlaku untuk semua wanita nggak sih, Dok? Mostly semua perempuan begitu, kecuali yang mereka yang mengalami yang namanya kita sebut sebagai premature ovarian insufficiency atau menopause dini. Kalau misalnya Mas pernah dengar ya, menopause dini itu nggak nyampe umur 50 tahun ya mereka akan lebih kecil gitu. Menopause dini itu berarti maksudnya menopause memang sudah terjadi lebih dini atau perimenopause? Sudah terjadi lebih dini. Tadi kan seperti yang ku bilang bahwa kan kurang lebih ini Asia Tenggara kan 50-51 tahun. Nah itu bisa terjadi di usia 30 tahun. Kan cepet banget ya. Cepet banget gitu. Nah itu bisa jadi ukuran ovarium lebih kecil gitu. Atau pada beberapa kasus dia tidak berkembang. Jadi usia 20 tahun dah dia stagnan segitu aja ukurannya. Tapi itu kerasa nggak sih maksudnya di orangnya itu ada maksudnya pengaruh ke menstruasinya kah, siklus dan lain sebagainya pengaruh nggak? Ya kalau misalnya ada gangguan pada ovarium karena tadi kan dia organ endokrin tuh dia kan menghasilkan hormon. Kalau ada gangguan di situ dan hormonnya terganggu pasti dia akan terasa kayak misalnya ada gangguan siklus menstruasi. Nah itu pasti dia akan ada keluhan-keluhan itu atau yang tidak seperti normal dia atau tidak seperti orang sebayanya dia pasti akan ada rasakan keluhan-keluhan seperti itu. Gitu. Pantesan ya, Dok, selama itu kayak saya kenal beberapa teman wanita yang masih usia produktif sih, kayak ada gangguan-gangguan di mensnya, siklusnya nggak benar dan sebagainya. Mungkin itu bisa dicek juga ya kondisi ovariumnya ya. Bener, sebenarnya sih nggak perlu ada gangguan untuk ngecek ya, karena kan si ovarium itu kan di dalam rongga panggul kita ya. Jadi kalau yang bagian atas kan perut kan ya, sebenarnya kalau panggul tuh lebih ke bawah lagi gitu. Jadi bener-bener tersembunyi banget gitu, dia hidden banget gitu. Nah kalau misalnya nggak ada keluhan, memang biasa kita cenderung untuk tidak memeriksakan ya. Padahal kan sebenarnya penting banget untuk sesekali kita memeriksakan organ reproduksi kita. Ya, karena itu asetnya perempuan ya, Dok. Iya benar. Aset perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, ya, benar dijaga dengan baik ya. Betul. Oke, dah kita lanjut ya yang ketiga ya. Wanita katanya bisa hidup dengan 1 ovarium. Oke, berarti di tubuh wanita mungkin ada yang belum paham gitu ya. Ada lebih dari 1 ovarium, berapa dan bisa nggak cuma hidup 1 ovarium aja gitu? Iya.
Oke, jadi memang ada kasusnya seseorang itu terlahir dengan satu ovarium, tapi itu rare banget ya, jarang banget, kayak 1:8.000 sampai dengan 11.000 kelahiran gitu. Dia hanya punya satu indung telur ya, ovarium itu bahasa Indonesianya indung telur. Nah, apakah dia bisa bertahan? Bisa gitu. Ya seperti misalnya ada orang yang terlahir dengan satu ginjal. Kita pun perempuan pun bisa juga yang terlahir dengan satu ovarium tuh bertahan hidup dengan satu indung telurnya itu. Kemudian Mas Raden, ada juga kalau misalnya sesuai perkembangannya ternyata ada suatu penyakit yang mengharuskan indung telurnya diangkat. Ya, salah satu indung telurnya diangkat ya, seperti misalnya contohnya kista ovarium yang besar gitu. Nah, mau nggak mau kan dia cuma ada satu nih gitu. Nah, dia tetap bisa bertahan hidup dengan satu indung telur itu. Oh, oke. Dok, kalau nggak salah kan fungsi ovarium kan untuk beberapa untuk produksi hormon ya, gitu, estrogen, progesteron dan lain sebagainya gitu. Nah kalau si wanita ini hidup hanya dengan satu ovarium, keganggu nggak berarti produksinya? Enggak, siklus menstruasi tetap baik, hormonnya diproduksi tuh estrogen dan progesteron pun tetap baik. Oh iya, mengenai hormon itu ya, jadi si hormon estrogen dan progesteron itu tidak hanya untuk reproduksi loh, tapi dia itu juga berfungsi untuk proteksi terhadap pembuluh darah kita. Oleh karenanya pada perempuan yang sudah menopause, risiko untuk terjadinya gangguan jantung dan pembuluh darah itu meningkat karena hormon estrogennya udah lebih sedikit dibandingkan sebelum dia menopause gitu. Jadi memang harus menyayangi indung telur kita ya karena dia menghasilkan si estrogen itu. Iya, soalnya kan wanita estrogen dependen ya dok. Kurang lebih. Sudah nggak produksi lagi, ya bukannya mendoakan, tapi ya, itu siklus alaminya tubuhnya wanita itu seperti itu. Jadi selain menjaga organ reproduksinya, ovariumnya, juga menjaga kesehatan secara umum ya. Karena harus siap-siap, karena banyak juga makanya wanita-wanita yang agak parno ya dok ya. Iya, mau menjelang menopause ya. Padahal sebenarnya nggak cuman si ovarium aja yang menghasilkan estrogen, ada juga yang lain kayak misalnya sel lemak kita juga bisa memproduksi estrogen, tapi memang yang besar itu dari si estrogen. Estrogen dari ovariumnya itu ya. Iya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Kista ovarium itu bersifatnya kanker. Waduh. Jadi gini, sesuatu yang menjadi benjolan, entah itu benjolannya berisinya liquid atau solid di dalam tubuh kita, kita selalu identik kayak ini tumor, ini kanker gitu ya. Karena mungkin ya keterbatasan pengetahuan banyak orang lah gitu. Pokoknya intinya kalau ada ya anomali di tubuh kita itu pasti udah kanker nih, seperti itu. Nah, kalau kista ovarium in the end of the day-nya bakal jadi cancer juga nggak sih? Kayaknya ini banyak pertanyaan juga dan parnonya perempuan itu pasti banyak gitu. Itu kan mitos atau fakta? Itu mitos ya. Oh, mitos. Mitos. Alhamdulillah. Nah, itu mitos ya. Jadi memang kita tuh harus membagi, ada benar tadi Mas Raden bilang bahwa ada tumor kan. Tumor itu atau benjolan yang tidak normal gitu. Itu ada dua memang jenisnya. Yang solid atau yang cairan atau yang disebut sebagai kista. Dan kista itu nggak semua atau benjolan dan dua jenis ini nih mau solid mau kista itu nggak semuanya kanker, tenang aja. Dan persentasenya pun masih lebih banyak yang jinak. Gitu. Nah, tapi ada juga yang jinak-jinak merpati ya kalau kata orang ya, nanti mungkin akan kita bahas lagi kali ya. Kita bahas ya. Oke, berarti ini menjadi mitos ya, ini menjadi mitos kalau semua orang berpikir bahwa kista ada benjolan. Ya mungkin nggak ngerti ya di dalamnya dia solid ataupun cairan seperti kista, dan ini tidak selalu berhubungan dengan kanker ya. Harus didiagnosis lebih mendalam ya oleh dokter terkait. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kanker ovarium bisa disembuhkan. Jadi itu ya dok ya, selama ini tuh not only ovarium ya, maksudnya segala macam jenis penyakit yang diawali dengan kata kanker, itu selalu identik dengan ini end of the day, the doomsday lah ya, udah seserem itu gitu ya, udah momok banget gitu. Nah kalau kanker ovarium, kanker aja udah serem, ovarium lagi nyerang asetnya perempuan gitu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nggak bisa disembuhkan? Ya. Atau tidak bisa disembuhkan, atau bisa disembuhkan, atau gimana tuh? Ya sebenarnya itu kembali lagi ke mitos. Mitos, oke. Ya. Kan kalau misalnya kita sudah confirm bahwa dia adalah kanker. Nah, tenang dulu, jangan panik dulu ya, jangan khawatir ya. Kanker itu ada stadium-stadiumnya ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita lihat dulu dia berada di stadium mana. Bahkan lebih bagus lagi kalau terdetek sebelum dia menjadi
kanker ya. Nah kalau misalnya dia ada di stadium awal prekanker gitu ya, atau misalnya dia di stadium 1, 2 itu insya Allah masih bisa disembuhkan. Nah tapi memang harus ini ya rutin, harus disiplin ya gitu, jangan lari-lari gitu ya, atau misalnya coba sana coba sini kan yang buat failed pengobatan, gagal pengobatan tuh shopping ya mereka ya. Iya, kalau misalnya dokter shopping mungkin masih oke, tapi kalau misalnya beralih ke yang non medis gitu, absen. Jadi ada absen pengobatan dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya apa? Akhirnya bukan cuma di ovariumnya, tapi udah menyebar ke organ tubuh yang lain. Nah itu yang biasanya yang membuat berat si penderitanya, gitu. Jadi kalau misalnya udah kan memang itu ada masalah trust juga ya, kepercayaan juga ya, betul. Kepercayaan antara percaya sama nakesnya, sama dokternya gitu, terus percaya sama apa kata keluarga juga gitu. Memang banyak sih multifaktorial sih, tapi begitu sudah ada tegak diagnosis, memang kalau untuk kita membandingkan nggak apa-apa, itu hak semua pasien. Kita bisa konfirmasi ke satu dokter ke dokter yang lain, tapi jangan kelamaan konfirmasinya dan harus disiplin pengobatannya. Itu dong, kadang-kadang tuh pasien kanker ya, gimana ya, kadang-kadang tuh mereka tuh keliling-keliling tadi yang dokter Devi sebutkan, itu bukan keinginan mereka ya, kadang-kadang itu betul. Oleh support system di lingkungan di sekitarnya mereka, entah keluarga dan lain sebagainya. Betul. Karena ibarat kata itu pasien kanker itu kayak mereka itu berdiri bingung. In the midst of nowhere ya, gitu, bener, kayak nggak tahu gitu. Jadi akhirnya disuruh sini, akhirnya malah nggak konsisten di satu aja gitu. Konsisten. Dan akhirnya malah nyebar kemana-mana dan datang dokter udah stadium akhir. Betul. Kan sangat menyedihkan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Devi sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita lanjut ngomongin kista ovarium di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar organ reproduksi wanita yang bisa saja terganggu, yaitu di ovarium, dan kali ini kita membahas seputar kista ovarium. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita kembali lagi ke ovarium ya. Nah kalau ovarium itu tadi sedikit banyak sudah dijelaskan lah seputar apa itu ovarium, apalagi tadi bedanya dengan ovum dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang kondisinya ada kista. Serem ya dok ya, ini kan organ yang jadi asetnya perempuan, tiba-tiba muncullah kista. Selama ini mungkin kita ngertinya itu orang ngomongin kista, mioma dan lain sebagainya ya, gitu ya, di rahim seseorang. Nah sekarang di ovarium gitu. Nah itu gimana, kondisi seperti apa sih ketika seorang wanita mengalami kista ovarium gitu? Oke. Kebetulan aku bawa alat peraga nih. Boleh ya? Aku bawa alat peraga. Oke. Ini ke arah lebih jelas ya. Ya. Oke. Nah di kamera ini dok. Gini, jadi di sini dok, di sini. Oh ya oke. Sip. Jadi ini tuh gambaran organ reproduksi kita. Jadi ini bagian organ reproduksi yang luar namanya vagina ya. Kemudian ada ini rahim. Ya ini rahim kita ya, terus ada mulut rahim ya, kalau misalnya orang sering bilang cervix, nah gitu. Ini tuh di munculnya di situ ya. Mulut rahim ya, yang dikatakan cervix itu di mulut rahim ya. Ini adalah rahim kita ini masuk ke dalam nih, ini udah organ yang nggak kelihatan. Di sini batasannya udah organ yang di dalam. Ya orang awam bilangnya perut gitu ya, padahal sebenarnya ini di rongga panggul atau di rongga pelvis gitu. Nah ini rahim ya, dia memang besar ya, dia tuh bentuknya kayak alpukat gitu. Kurang lebih ukurannya segitu ya? Ya kurang lebih seperti alpukat si rahim ini. Makanya kan kalau ada yang bilang makan alpukat bagus untuk hormon reproduksi perempuan, ya memang ya mungkin ada benarnya juga gitu ya, karena bentuknya hanya sama. bentuk form bentuknya. Iya betul. Nah terus si rahim ini dia tuh punya tangan dua, atau kita bilang sebagai saluran telur kiri dan kanan. Ya ini yang disebut sebagai tuba mas. Kalau misalnya ada orang-orang yang bilang tuba tuh di mana sih? Nah tuba tuh itu beda tuba. Ya. Ini beda tuba ya. Nah ini saluran telurnya kiri dan kanan. Jadi kalau rahim cuma satu, saluran telur ada dua, kiri dan kanan. Nah di luar itu barulah si
ovarium. Oh itu yang itu warna itu ya. Kiri kanan, dia juga ada 2, jadi kayak pakai anting gitu ya. Jadi ada 2 si pemanisnya. Nempel sama tubanya itu ya dok ya? Dia sebenarnya nggak nempel. Dia organ yang terpisah. Kalau tuba itu memang jadi kayak tangannya si rahim. Nah kalau misalnya miom itu di dalam rahim. Oke. Ya jadi dia kayak ada daging tumbuh padat ya, itu dia di dalam rahim. Nah kalau misalnya kista, nih aku juga bawa nih cara kayak gini. Telur ya dok? Ada bening sama kuningnya. Nah jadi kista itu kan sebenarnya adalah suatu cairan yang terperangkap di dalam suatu kantong gitu. Nah jadi kista itu kan cairan, dia tuh ada selaputnya, ada tasnya gitu. Nah kalau misalnya, ini kan ovarium kan tadi kan ukurannya kurang lebih kan 4x2 cm atau 5x3 cm kurang lebih lah ya, segituan. Nah kalau misalnya ada kista ini tiba-tiba tuh dia pluk gitu, ada sesuatu yang berisi kayak cairan gitu. Itu posisinya di luar atau dalam ovarium ya? Dia di dalam ovarium gitu. Jadi nanti pada saat dilakukan pemeriksaan tuh biasanya kalau misalnya pemeriksaannya fisik gitu yang diraba-raba gitu, itu biasanya suka teraba jendolannya. Tapi lebih akurat lagi kalau misalnya melakukan pemeriksaan USG gitu. Kurang lebih memang seperti ini, benar-benar kista itu memang kayak gini kurang lebihnya, tapi jenisnya ada macam-macam. Tapi itu maksudnya kistanya itu bentuknya kayak gitu terus ada kuning-kuningnya dalamnya atau beda? Oh beda-beda. Contoh aja. Contoh. Jadi nanti jenis kista juga ada macam-macamnya Mas gitu. Cuman kurang lebih memang seperti ini. Kadang ada yang ada isinya atau kita ada bagian solidnya. Ada juga yang benar-benar pure kayak begini aja, air aja. Gitu. Okay. Tapi dia nempel antara di sini ya, kalau cuma satu sisi berarti uni lateral, bisa juga dua-duanya kiri kanan gitu. Jadi di sebelah sini ada kistanya plek gitu. Nah di sebelah sini juga ada kista, jadi dia kiri kanan dan jenisnya bisa beda juga. Oh gitu. Di ovarium sini dan sini bisa beda? Bisa beda juga jenis-jenisnya. Oke. Nah itu kenapa airnya dok? Maksudnya penyebabnya sehingga airnya bisa muncul si kista di ovarium, bahkan bisa jadi beda jenis kistanya gitu. Iya, jadi kalau misalnya kista itu sebenarnya kan ya ada yang memang normalnya, karena kan tadi kan kita tiap bulan menstruasi ya. Yes. Nah, karena ada siklus menstruasi itu bisa memicu yang namanya kista fungsional, kista normal aja gitu. Itu kayak semua perempuan mungkin pernah mengalaminya. Ukurannya kecil sih, kurang dari 5 cm. Jadi kalau misalnya bilang, wah kata dokter ada kista, ukurannya berapa dulu? Tenang dulu, ukurannya berapa dulu? Kalau ukurannya kurang dari 5 cm, tenang aja. Evaluasi aja 2-3 bulan atau 2-3 kali siklus mens, biasanya dia akan hilang gitu. Nah tapi ada juga memang kista-kista yang memang penyakit, cuma sifatnya jinak gitu. Kayak misalnya ini kista simplek ya, kista simple gitu, dia cuma kista isi cairan gitu. Atau misalnya dia ada dalamnya ada solidnya dikit gitu, tapi kurang dari 7 mili. Terus ada juga ya kalau ini punten, ini kan cairan simple, ada juga isinya darah gitu atau coklat. Kita bilangnya sebagai kista coklat gitu. Nah kista coklat itu kita sebut sebagai endometriosis. Ini juga jinak-jinak, tapi jinak merpati itu tadi ya. Karena dia biasanya menimbulkan keluhan-keluhan yang lain kayak misalnya sakit banget dan lain-lain gitu. Nah ada juga yang kistanya isinya, pernah denger nggak Mas? Mungkin ada yang bilang kayak di punten dikirimin sihir gitu. Iya. Karena isinya kayak misalnya ada rambut gitu, ada gigi gitu. Betul. Ya itu juga ada tuh namanya kista dermoid ya. Nah itu kayak gini, jadi isinya tuh kista cairan, terus dalamnya tuh ada macam-macamnya gitu loh Mas, gitu bisa kelihatan dari USG. Nah jadi mungkin aja tuh si seorang perempuan di sebelah kirinya ada kista dermoid, terus nanti di sebelah kanannya ada kista simplex, gitu juga mungkin gitu. Nah tapi tenang, yang tadi ku sebutin itu jinak ya, insya Allah jinak, kecuali si endometriosis itu dia jinak-jinak merpati karena memang dia akan menimbulkan keluhan. Tapi ada juga yang nggak bagus itu yang kalau dia ke arah cancer gitu ya, memang dengan ada gambaran yang lain. Kalau cancer nggak, jarang sih yang simpel-simpel gini terus nanti tiba-tiba dia jadi kanker, itu jarang karena biasanya dia ada gambaran yang khas gitu untuk si kanker itu. Cuma jangan khawatir, memang sebagian besar dia jinak gitu. Sebagian besar dia jinak. Menarik banget nih dok. Apalagi bawa alat peraga jadi kita nambah jelas ya. Ya tambah, tak biasa nggak di awang-awang ya. Kadang-kadang tuh kita yang perempuan juga nggak tahu sih Mas, kayak gimana sih organ kita gitu. Makanya kalau misalnya seperti ini jelaskan udah tahu, ya kita punya rahim satu. Cuma memang ada beberapa kayak yang tadi kan ada yang ovariumnya satu doang tuh. Ada juga yang rahimnya tuh kebelah 2. Ya itu ada
bawaan seseorang, sama aja kayak rambut. Serviksnya gimana dok kalau remnya ada yang serviksnya satu, ada yang ada sekatnya gitu. Jadi sama kayak rambut lah, rambut tuh ada yang lurus, ada yang keriting gitu ya. Ada juga yang ini bagian atasnya 2, dalamnya ada sekat gitu, memang macem-macem sih gitu. Nah kan nggak tahu kalau kita nggak periksa. Iya. Gitu. Menarik banget dok. Nanti kita lanjut lagi ya. Ngobrolin seputar kista ovarium di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 2903 2644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kista ovarium. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 2903 2644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah tadi kan ini yang menarik dok, kayak kalau ada yang simple gitu ya, terus ada yang isinya beda-beda gitu ya. Ada yang darah, endometriosis tadi ya, itu kan beberapa kasus kista yang isinya itu berbeda-beda gitu. Nah ini tergantung dari jenisnya kah atau seperti apa? Berarti kan ada jenis-jenisnya. Tadi kan Dr. Devi sempat menyebutkan, oh ternyata kista itu ada jenis-jenisnya, itu gimana? Jadi kalau misalnya kista itu ya tadi kan bisa satu aja atau bisa keduanya. Terus jenisnya itu bisa dia itu sifatnya jinak. Sebelum jinak ada yang normal, kista normal atau fungsional ya. Normalnya tuh hilang sendiri gitu ya. Terus ada yang sifatnya jinak. Jinak itu kayak misalnya kista simple, isinya itu dia kayak cairan, bisa cairannya bening, bisa cairannya agak kayak lendir ya, mukus gitu ya. Itu nggak apa-apa, asal ukurannya misal katakanlah kurang dari 7 cm gitu ya, itu kita nggak perlu khawatir gitu. Atau ada yang isinya tadi tuh ya kita sebut sebagai dermoid, rambut, terus gigi gitu ya. Itu beneran dong? Beneran. Itu ya, namanya datangnya dari mana rambut gila? Ya, jadi itu kan seperti yang tadi aku kasih tahu kan ya, bahwa pada saat kita lahir tuh kita sudah membawa cikal bakal atau namanya folikel primordial. Primordial itu kan kayak primitif gitu ya. Jadi kayak folikel primitif gitu ya. Nanti pada saat ada, jadi di si folikel yang primitif itu ada unsur-unsur sel-sel itu tadi si gigi, rambut gitu-gitu. Tumbuh terus. Nah, pada saat dia dapat hormon reproduksi di usia pubertas kan dapat ya itu tumbuh, dia ya akhirnya dia ikutan tumbuh. Nah gejalanya mungkin baru timbul pada saat dia memasuki usia dewasa muda kan, pas dia periksa apa gitu kan, terus ternyata kelihatan lah gitu, oh kok ini ada sesuatu ya di dalamnya gitu ya. Terus kita udah bisa, dari USG sih sebenarnya udah bisa hampir kelihatan 50% tuh ada isinya gitu ya. Nanti pada saat diambil, kita buka nih ya, pasca pembedahan kita buka, ternyata bener rambut gitu. Ya sih. Sama ini dikiranya klinik? Iya klinik banget ya, bener sihir ya gitu. Sama yang jinak itu termasuk si endometriosis. Ya ini memang jadi PR juga nih buat kita nih. Karena endometriosis itu ya dia biasanya disebut sebagai kista coklat ya. Isinya dia itu menghasilkan darah menstruasi Mas. Dan dia itu biasanya mengakibatkan rasa nyeri yang hebat banget pada saat menstruasi. Atau ya menjelang menstruasi, pada saat menstruasi atau sesudah menstruasi. Kalau misalnya dia nempel di indung telur sini kiri ataupun di kanan, itu kita sebut sebagai kista endometriosis. Tapi ada juga jaringannya yang bisa tumbuh di dalam rahim. Aduh. Ya itu juga sama, menyebabkan rasa sakit banget pada saat mau menstruasi. Disebut sebagai adenomiosis gitu. Nah kalau misalnya dia tumbuh di dalam rahim, dia akan menyebabkan rahimnya tambah gemuk. Atau ya misalnya orang awam mungkin sering dengar dokternya bilang bengkak gitu ya. Nah karena si endometriosis itu tumbuh di dalam rahim. Nah si endometriosis ini kenapa tadi aku bilang jinak merpati? Karena ini dia itu sakit banget bener-bener. Jadi biasanya orang-orang tuh datang ke dokter itu karena nggak tahan sakit menstruasi. Gitu. Jadi pas mau mens tuh dia udah momok sendiri gitu kayak. Dia sampai menstruasi tuh guling-guling kesakitan. Ya, mungkin bisa jadi endometriosis. Ya betul. Nah endometriosis itu dia bisa bentuknya kista, dia bisa bentuknya kecil-kecil gitu kayak nempel juga aja di belakang gitu kayak tai lalat kecil gitu ya. Atau dia bisa di dalam rahim. Dia ini bisa mengganggu kesuburan.
Ya ini untuk yang mau yang Promil, pejuang garis 2 ya, iya. dia bisa mengganggu kesuburan. Kenapa dia mengganggu kesuburan? Karena biasanya dia tuh membuat lengket. Jadi ini si sel telurnya harusnya begini gitu ya, bisa nih lengket ke belakang tek gitu. Ya kan si saluran telur berfungsi untuk menangkap ovum si sel telur kan. Gimana dia mau nangkep sel telur kalau misalnya dia lengket ke belakang. Kadang misalnya dia nempel di sini, bisa tuh si usus kita nempel juga di sini. Jadi buang air besarnya sakit gitu. Nah makanya aku bilang tadi jinak-jinak merpati. Kalau misalnya dilakukan tindakan operatif pun, dia angka kekambuhannya juga cukup besar gitu. Jadi misalnya nggak diterapi dengan baik dengan obat-obatan hormon, begitu diangkat balik lagi. Betul. Itu yang jinak. Kalau yang ganas ya itu tadi yang kanker. Kanker pun bisa disebabkan awalnya di sini di ovarium, atau dia dari bagian organ lain kayak misalnya usus besar. Misalnya awalnya kankernya tuh di usus besar menyebar ke indung telur, itu juga bisa tuh jadi kanker indung telur atau kanker ovarium gitu. Tapi dok sebenarnya kalau ada perbedaan, misal yang ovarium sini dan sini kistanya beda gitu ya jenisnya gitu, itu dia berarti disebabkan oleh dua hal yang berbeda atau satu kondisi yang sama tapi akhirnya dia jadi ke manifestasi klinisnya ke si ovariumnya beda-beda gitu atau gimana? Memang cukup jarang yang kiri kanan beda ya, memang cukup jarang. Paling sering tuh satu endometriosis, satu yang simple gitu ya. Paling sering sih memang tetap sama, misalnya endometriosis dua-duanya. Memang penyebab si endometrium itu karena ada pembelahan sel yang kurang baik. Ya, itu memang semuanya diawali dengan pembelahan sel yang kurang baik, entah itu mutasi ataupun lainnya gitu. Atau misalnya dengan adanya faktor-faktor resiko, kayak misalnya merokok, terus misalnya gaya hidup yang tidak sehat ya, makan makanan yang banyak menyebabkan peradangan di badan kita. Nah, kemudian ada lagi faktor resiko lainnya tuh seperti misalnya belum pernah hamil dan melahirkan. Itu juga sebagai meningkatkan resiko terjadinya kista ovarium, terutama nanti ke kanker ovarium. Begitu juga dengan menyusui ya, jadi melahirkan, menyusui gitu, itu termasuk faktor-faktor yang bisa menurunkan angka kejadian kista ovarium. Makanya itu ya, maksudnya ibu hamil disarankan untuk ASI eksklusif menyusui itu salah satunya bukan hanya untuk kebaikan si janin atau si bayi gitu ya, tapi juga kebaikan si ibunya gitu ya. Oke dok, menarik banget, nggak kerasa kan ya kita harus break lagi. Ini menarik banget obrolan kita hari ini, kita break terlebih dahulu ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kista ovarium. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatitv. Kita masih bersama dengan Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, sebelum lanjut dan sebelum saya lupa ya dok ya, tadi ada titipan pertanyaan dari tim. Ini ada Pak Khairul Anam di Riau, mau tanya kenapa Pak Khairul nggak langsung ngomong ke Dr. Devi, malu ya. Gak apa. Ini pertanyaannya Pak Khairul yang ada di Riau itu, kalau rahim kembar itu katanya bisa menghasilkan anak kembar. Gitu. Gimana tuh dok? Saya belum paham tuh, atau gimana? Oke. Ini ya contohnya ya. Memang mungkin tadi yang rahim kebelah kali ya maksudnya. Betul. Jadi memang ada yang rahimnya tuh 2 kantong gitu ya. Ini kan cuma 1 pouch 1 kantong doang kan. Ada yang memang rahimnya 2 gitu. Memang bentuknya macam-macam. Jadi sebenarnya kalau rahimnya 2 itu belum tentu anaknya kembar, karena biasanya sel telurnya yang dihasilkan kan salah satu aja tiap bulan tuh. Sel telur yang dihasilkan cuma dari kiri atau dari kanan, jarang banget yang bisa barengan 2. Nah, tergantung dari mana kan dia sel telurnya. Terus tergantung juga sel telur yang dihasilkan. Kalau cuma 1 ya dedeknya 1 gitu. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien pasutri yang sedang program hamil ya memang bisa sel telurnya 2 atau 3 sehingga terjadilah itu si kehamilan kembar. Tapi apakah kalau misalnya hamilnya kembar? Enggak juga, karena biasanya cuma salah satu aja tuh yang berkembang dengan baik gitu. Dan kalau misalnya rahimnya ada 2 kantong gitu, seringkali sih kasihan si perempuannya. Kenapa? Karena pada saat hamil nanti biasanya suka ikut berdarah tuh yang 1 kantongnya.
karena kosong gitu. Karena pada saat kita hamil, dinding dalam sini nih, bagian dalam ini namanya endometrium itu biasanya menebal. Nah, menebal untuk menerima si dedeknya gitu kan, ibaratnya ini bayi kan dia di dalam gini gitu ya, disiapin tempatnya yang tebal. Nah, kalau misalnya yang satu cuma tebal doang tapi nggak ada dedeknya gitu, akhirnya ya dia kadang-kadang suka ada keluhan flek-flek gitu. Jadi belum tentu rahimnya 2, terus anaknya udah pasti kembar gitu. Enggak satu aja ya rahimnya, kalau mau kembar satu aja. Satu aja gitu. tetap. Satu ya aja. Nanti kalau kembar 3 rahimnya belah 3 kan enggak. Maksudnya sel telur yang dilepaskan gitu ya. Ovulasinya itu berapa banyak sel telur gitu ya dok ya. Tapi bukan berarti menjamin juga sel telur yang dikeluarkan 2 akan jadi kembar juga. Bisa jadi kondisinya kalau baik ya berkembang dengan baik, kalau enggak ya tetap satu ya. Kasihan ibunya juga kalau ada apa-apa ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Hairul Anam di Riau ya Pak ya. Mungkin Pak Hairul Anam lagi promil kali ya sama istrinya, mudah-mudahan dapat semoga lancar ya Pak Hairul Anam ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, udah kita lanjut lagi. Nah, kalau ngomongin tingkat keparahan dari si kista ovarium itu sendiri, dia sifatnya kan nggak apa bahasanya itu ujuk-ujuk ya datang kan, maksudnya kayak dia sifatnya progresif nggak sih, maksudnya kayak kecil membesar sehingga akhirnya terjadi kayak mungkin yang satunya endometriosis, jinak-jinak merpati, meskipun jinak tapi dia bisa menyebabkan sakit dan lain sebagainya. Nah itu dia sifatnya membesar atau gimana? Benar-benar. Jadi betul banget si kista ovarium itu bisa membesar yang kalau tadi kan misalnya dia kurang dari 5 cm ya it's okay lah gitu. Kita evaluasi aja 2-3 kali datang bulan gitu ya. Nanti mudah-mudahan dia akan hilang. Tapi ini dia kalau misalnya memang dia sifatnya, bahkan yang sifatnya jinak sekalipun Mas, dia tuh bisa membesar. Sampai ukuran berapa ya tergantung si perut dia bisa menampungnya seberapa gitu. Dan kista ovarium ini ya ataupun tumor ovarium, misalnya tumor padat gitu ya, itu tuh bisa terjadi di setiap umur gitu. Jadi saya pernah juga dapat kasus anak umur 12-13 tahun itu perutnya membesar ternyata berasal dari si indung telurnya gitu. Memang dan biasanya kalau yang pada remaja, usia-usia remaja itu memang bawaan. Seringkalinya memang bawaan. Nah, terus semakin bertambahnya umur, angka kejadian kista ovarium itu memang akan makin meningkat, terutama pada saat post menopause ya, sudah menopause. Nah, terus biasanya keluhan itu datang karena ada benjolan atau rasa besar gitu di perut gitu ya, atau rasa nggak enak gitu. Oh, kayak duduk kayak ada yang ngeganjel gitu ya. Oh, ternyata pas diperiksa, oh udah 10 cm gitu si kistanya. 10 cm iya gitu. Kadang tuh misalnya, padahal kalau misalnya kita perhatiin mungkin ada gangguan kayak misalnya berkemihnya nggak nyaman, atau misalnya paling sering itu buang air besarnya punten yang nggak nyaman gitu ya, ada gangguan gitu. Itu sebenarnya sebaiknya sih bisa diperiksakan gitu. Kalau derajat keparahan ya mungkin tergantung ukuran ya, karena kalau semakin besar ukuran kan pasti dia mendesak organ yang ada di dalam kan, sama yaitu mungkin kalau misalnya dia ternyata ganas, ada penurunan berat badan, nafsu makan juga ikutan menurun gitu, cenderung kita untuk terjadi anemia, jadi cepat capek dan lain-lain gitu. Oke. Waduh. Jadi ini harus menjadi catatan bersama untuk para wanita di luar sana ya dok. Ya. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok. Ada pemirsa yang mau tanya nih dari Kak Leoni ya. Dok, perut saya itu selalu sakit pas lagi menstruasi dan sakitnya itu berlebihan. Berlebihan ya. Setelah saya periksa ternyata saya punya kista di ovarium. Oh, pas banget hari ini kita bahas ya. Apakah nantinya akan mempengaruhi kesuburan saya dan apakah bisa membuat sulit hamil dok? Terima kasih. Oke, pengaruh ke kesuburan dan sulit hamil atau enggak? Dari Kak Leoni ini gimana? Sebenarnya kalau untuk hamil lagi itu kita yang normal aja itu bisa sulit hamil. Gitu ya kan, jadi nggak semua yang divonis ada kista gitu akan sulit hamil, enggak, karena memang benar-benar case by case banget gitu. Nah terus kalau misalnya tadi udah ada keluhan tuh kalau mensnya sakit gitu kan, jadi kan takut ya kalau mau datang bulan yang akan datang tuh udah keburu, udah takut gitu biasanya. Nah itu memang harus dilakukan evaluasi, dilihat nih tadi Mbak Leoni ya, apakah ada sih namanya tuh si kista endometriosis itu atau enggak gitu. Kalau misalnya dari kita bisa periksa pakai USG. Nah USG juga ada 2 nih Mas, ada yang dari perut ya atau dari bawah. Ya memang kalau untuk yang sudah menikah nanti kita akan minta untuk dilakukan pemeriksaan USG transvaginal gitu. Karena udah seksually aktif ya? Ya betul, kalau misalnya belum seksually aktif kadang kita mintanya lewat bawah, lewat anus, punten gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kisahnya udah besar sih dari perut juga
biasanya udah gampang kelihat gitu ya. Nah kalau misalnya nanti ternyata ada kista dan kita confirm bahwa dari bentukannya gitu, dari bentukan USG-nya gitu, kita curiga bahwa dia endometriosis ya, kita nanti akan kasih obat-obatan hormonal gitu. Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk operasi gitu ya, kita bisa lihat dulu nih dengan obatan hormonal dia membaik atau enggak. Karena kalau misalnya memang ternyata endometriosis ya, kita pakai obat-obatan hormonal aja dulu sementara gitu. Kalau misalnya mau yakin lagi ini endometrios atau enggak, mungkin kita bisa periksa darah ya. Kita nanti periksa yang namanya CA125 atau itu sebagai penanda tumor gitu. Kalau misalnya CA125-nya tinggi, ya memang nggak terlalu sensitif untuk endometriosis ya, tapi cukup membantu untuk penegakan diagnosis. Kalau CA125-nya tinggi, kita udah makin yakin tuh endometriosis, nanti kita lakukan pengobatan hormonal. Gitu. Oke. Semoga dia bisa menjawab pertanyaannya Mbak Leonie ya. Tapi gini, itu sebenarnya tuh ketika ngomongin besar ya, sampai tadi ada 10 cm dan lain sebagainya, itu dia seberapa besar bisa menampung si ovarium itu dari si kista itu sendiri, Dok? Ya itu tergantung perut kita. Jadi kalau biasanya memang datang itu karena udah kelihatan ada benjolan gitu. Kalau misalnya nggak ada benjolan, biasanya nggak kontrol tuh. Biasanya kan gini dok, kalau kita ibaratkan kayak balon ya dok ya, takutnya kalau diisi angin itu kan bisa meledak gitu, bisa pecah. Nah itu gimana? Benar, ada beberapa kasus, saya juga ketemu beberapa kasus yang pecah kistanya. Dan itu biasanya akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kalau tadi kan sakit pada kistanya karena endometriosis, nah ini juga bisa rasa sakit pada kistanya disebabkan karena satu pecah. Itu benar-benar kondisi namanya akut abdomen, jadi kita lakukan tindakan segera. Atau kistanya kepuntir mas. Nah kan ini kan ada si ininya ya, ada tubanya ini kan dia ada tangkainya gitu ya. Kalau misalnya dia besar banget, katakanlah ukurannya 15 cm gitu ya. Terus dia ya karena faktor apa namanya, entah dipijat kah, entah apa gitu segala macam, akhirnya dia kepuntir nih. Ini yang sebenarnya kepuntir ini atau memang ada bagian dari indung telurnya, si kistanya tuh kepuntir. Itu sakitnya memang sakit banget gitu. Pun itu juga kadang-kadang ada juga pasien, kayak pasien saya yang terakhir nih di Rumah Sakit Permata Depok juga. Dia tuh sebenarnya udah sakit hilang timbul 3-4 bulan. Cuma ya gitu, datang pergi. Nah sampai terakhir udah nggak tahan, ya udah akhirnya kita lakukan tindakan operatif dan benar memang kistanya terpuntir 2 kali gitu. Dan habis itu alhamdulillah rilis dia. Alhamdulillah. Lega. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kista ovarium bersama dengan Dr. Devi Mariska SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Permata Depok. Oke dok, sekarang kalau semisal wanita nih udah nonton acara kita kayak, aduh dok serem banget ya kalau terjadi ini. Ya udah dok, sebelum terjadi gejala, sebelum sampai 10-15 cm kan kayaknya serem banget ya, apalagi saya kepuntir gitu ya. Bisa nggak sih si perempuan ini tuh datang ke dokter Devi misalnya, dok aku mau periksa dong apakah di ovariumku ada kista atau enggak sebelum akhirnya gede. Kan mungkin kalau itu baru kerasa kalau udah 10 cm, tapi nauzubillah min dzalik jangan sampai gitu ya. Tiba-tiba diperiksa ada yang 3 cm dan itu belum menimbulkan gejala. Bisa nggak sih perempuan datang untuk kemudian meriksain gitu? Bisa banget sih mas, malah itu justru lebih bagus banget ya, karena kan self awareness-nya udah lebih baik gitu ya, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan gitu. Tapi kalau mungkin yang dititik beratkan tuh kapan harus benar-benar ke dokter gitu ya. Kalau misalnya kita ada riwayat nih di keluarga, misalnya orang tua kita atau ibu kita atau misalnya saudara kandung kita misalnya dari riwayat kista ovarium atau bahkan kanker ovarium. Bahkan bukan cuma kanker ovarium, misalnya dari riwayat kanker yang lain kayak misalnya kanker usus besar gitu ya. Memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan kanker usus besar atau kanker payudara. Nah itu memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan aja gitu. Atau misalnya pada saat kita screening ya, misalnya bagus nih ya udah nggak apa-apa nanti tahun depan kontrol lagi aja gitu, kayak kita periksa gigi dan mulut gitu, kan harus rutin gitu. Nah tapi kalau misalnya udah pada saat periksa ketahuan nih ada kista nih 4 cm gitu, nah itu jangan skip. Biasanya kontrol 2-3 bulan. 2-3 bulan kita evaluasi tuh apakah kistanya membesar, apakah ada isinya gitu kayak yang tadi ini, apakah dia ada isinya, terus apakah ada arus darahnya yang nggak normal atau bahkan ada cairan lain nggak di luar sini. Jadi misalkan kista nempel di sini gitu. Nah nanti di luar sini kadang-kadang suka ada cairan bebas gitu, kelihatan tuh dari pemeriksaan USG. Nah itu berarti pemeriksaannya harus lebih rutin lagi gitu. Oke. Nah sekarang setelah oke nih periksa terus kemudian wah ada nih 3 cm atau 4 cm gitu ya. Nah tindakan selanjutnya seperti apa? Apakah memang tadi ya nunggu 2-3 bulan
kelihatan oh kayaknya membesar gitu. Oh berarti ini harus ada tindakan nih gitu ya, tidak hanya nunggu aja. Itu pengobatannya operatif atau non operatif untuk apa ya, kalau kista kan berarti supaya dia luruh ya gitu dok. Oke, jadi kalau misalnya kista itu memang pengobatannya nggak semua kista harus dilakukan tindakan operasi, tenang aja ya. Iya karena biasanya orang takut operasi dok. Operasi gitu ya, nggak harus semuanya dilakukan tindakan operasi. Kalau misalnya pun harus diputuskan misalnya setelah kita evaluasi ya, watchful waiting gitu ya, evaluasi USG, ternyata memang cenderung membesar, diputuskan untuk dilakukan operasi. Operasi pun ada 2 jenis, ada yang laparoskopi, itu yang kayak pakai kayak semi-semi robotik gitu ya laparoskopi, ataupun ya kita memang akan open, kita akan buka gitu ya. Nah terus yang khawatir selanjutnya kan sebenarnya pasca operasi apakah dia jenisnya apa. Nanti kalau misalnya habis operasi kan diangkat terus dikirim ke laboratorium untuk diperiksa patologi anatominya, kelihatan tuh jenis kistanya apa. Nah nanti dari situ memang baru akan kita, oh ternyata ini perlu langkah selanjutnya pakai hormon, oh ini ternyata ke arah ganas gitu, oh ternyata perlu tindakan yang lebih luas lagi. Makanya sebenarnya kalau untuk operasi itu kita pertimbangannya ada cukup banyak ya Mas ya. Kita harus pastikan benar-benar bahwa ini sekali jalan bisa baik gitu ya. Jadi nanti pasien tidak perlu melakukan operasi ulangan gitu. Kalau misalnya kita udah curiga dia ini kayaknya ke arah kanker nih gitu. Misalnya usianya udah di atas 50 tahun atau sudah pada saat dia berhenti haid gitu. Pertumbuhannya cepat banget. Yang awalnya nggak ada apa-apa, tahun depan datang tiba-tiba udah 7 cm atau di atas 10 cm gitu. Terus isinya tuh ini ya, berlobus-lobus kan. Kalau ini kan single dia nempel gini, banyak gitu berlobus-lobus, terus ada bagian padatnya juga kan, ini kan lebih banyak cairannya, terus ternyata ada bagian padatnya juga gitu. Nah itu kita memang harus curiga itu ke arah ganas. Laboratorium pun mendukung ke arah ganas. Nah itu bisa kita rujuk ke dokter spesialis kandungan, subspesialis onkologi ya. Nanti akan dilakukan tindakan namanya surgical staging. Jadi memang operasi besar, diangkat rahimnya, saluran telurnya kiri kanan, ovariumnya kiri kanan, bahkan sampai ke kelenjar getah benihnya diangkat gitu. Itu karena kita mau melihat atau sebelum itu kita lakukan yang namanya potong beku. Diambil satu bagian, langsung saat itu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya hasilnya ganas, langsung tuh diangkat semuanya. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk tindakan kayak tadi ya, orang tuh takut operasi ya dok. Ya betul. Laparoskopi kan minimal invasif ya, kecil banget seperti itu. Nah untuk menentukan itu pakai laparoskopi atau bedah besar, itu ukuran kistanya atau? Ukurannya, terus nanti misalnya kalau misalnya endometriosis memang pilihan yang terbaiknya kalau nggak terlalu besar pakai laparoskopi ya, karena laparoskopi itu dia bisa menjangkau sampai yang ke belakang-belakang gitu ya, dibandingkan yang open gitu. Kemudian kita lihat kalau misalnya yang simple ya nggak apa-apa, kita pakai laparoskopi aja karena kan lebih nyaman untuk si pasiennya juga. Oke. Jadi nanti diperiksa dulu sama dokter untuk menentukan ini kayaknya tindakan yang tepat seperti apa gitu, karena mungkin banyak orang yang agak takut gitu ya, untuk menemukan solusi terbaik pengobatannya seperti apa supaya kistanya ini tidak muncul lagi atau sembuh gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Devi hari ini. Sama-sama. Kita banyak sekali ilmu yang kita dapat berkat penjelasan Dokter Devi dan alat peraganya. Alhamdulillah banget hari ini ada alat peraga, jadi kita terbuka gitu ya wawasannya bahwa bentuknya seperti ini dan seperti ini. Terima kasih dok. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Devi, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini, dan selamat menjelang akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita Anda dan jangan sampai mengalami kista ovarium. Sehat selalu untuk semuanya, sampai jumpa.